Hai guys, buat kalian yang udah pernah nonton video sebelum ini, harusnya kalian udah kenal dong siapa aku. Aku dulu udah pernah share juga video tentang kedokteran gigi Undip juga. Jadi buat kalian yang belum nonton dulu video sebelumnya. Jadi buat yang baru pertama kali nonton video ini, perkenalan lagi dulu ya. Perkenalkan, nama aku Tenia. Aku itu mahasiswa kedokteran gigi Undip angkatan 2017. Jadi di video kali ini aku mau share mengenai uang-uang, tentang duit-duit, tentang biaya perkuliahan di Undip. Kalau sebelumnya aku udah bahas mengenai sekilas mengenai kedokteran gigi Undip, mengenai apa aja yang diajarkan, di video kali ini aku mau membahas lebih detail mengenai biaya atau mengenai tentang uang-uang lah. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung nonton videonya yuk. Kalau kalian ada yang bertanya-tanya mahal nggak sih, sebenarnya itu menurutku subjektif ya, tergantung dari kemampuan finansial dari keluarga kalian sendiri. Jadi aku nggak akan ngomong secara subjektif apakah itu mahal atau murah. Aku cuma sebutin aja beberapa nominalnya. Jadi yang perlu kalian ketahui itu kan, kalau kalian keterima ada 3 jalur kan yang secara umum. Ada yang namanya SNM, SBM, dan juga UM. Nah, semuanya ini ketiga-tiganya wajib membayarkan UKT. Jadi UKT itu adalah uang kuliah tunggal. Itu adalah suatu besaran biaya yang wajib kalian bayarkan ke pihak Undip per semester atau tiap 6 bulan. Jadi baik golongan SNM, SBM maupun UM, kalian wajib untuk bayar UKT. Tapi bedanya untuk kalian yang keterima jalur UM, itu kalian wajib untuk membayarkan SPI. Jadi itu SPI adalah sumbangan untuk pembangunan institusi. Jadi kalau yang keterima SNM sama SBM itu nggak perlu bayar SPI. Yang bayar SPI cuma yang UM. Jadi aku bakal sebutin berapa aja besar golongan UKT maupun SPI yang ada di Undip, khususnya untuk kedokteran gigi. Jadi untuk UKT itu sendiri di Undip dibagi menjadi 8 golongan. Ini untuk yang terbaru ya, kalau untuk angkatanku itu cuma ada 7 golongan. Ini aku mengacu kepada SK atau surat keputusan rektor. Surat keputusan rektor yang terbaru untuk maba angkatan tahun 2020 ini tuh 8 golongan. Jadi golongan yang pertama itu 500.000, golongan yang kedua 1 juta, golongan ketiga 4 juta, golongan keempat 8 juta, golongan kelima 12 juta, golongan keenam 16 juta, golongan ketujuh 18 juta, dan golongan ke-8 golongan tertinggi itu 20 juta. Nah, itu untuk besaran UKT yang wajib kalian bayarkan per semesternya. Nah, untuk penggolongannya sendiri itu nanti akan diurus oleh bagian dari keuangan di Undip, bagian administrasi di Undip. Nanti mereka akan menggolongkan kalian masuknya kena UKT golongan mana itu tergantung dari pendapatan orang tua kalian. Jadi nanti ketika kalian mengurus berkas UKT akan mengisi yang namanya besaran penghasilan orang tua kalian. Ketika sudah kalian isi, nanti dari Undip akan mengolah data tersebut dan akan ditentukan kalian kena UKT golongan berapa ya gitu. Nah, untuk SPI di Undip itu ada 2 golongan. Itu hanya untuk yang UM ya, ujian mandiri. Jadi itu SPI yang pertama itu besarnya 100 juta, dan SPI yang golongan kedua itu 150 juta. Itu untuk SPI. Dan untuk ujian mandirinya sendiri itu di Undip ada 3 macam ujian mandiri. Jadi yang pertama ada ujian mandiri umum, yang kedua ada ujian mandiri jalur kerjasama, dan juga ujian mandiri untuk orang yang tidak mampu. Jadi untuk ujian mandiri yang pertama itu ujian mandiri umum, dia itu SPI-nya sukarela, boleh milih antara golongan pertama atau golongan kedua. Cuma aku kurang tahu mekanismenya kayak gimana, pokoknya disebutnya itu kayak boleh milih antara kedua itu. Nah, terus untuk yang kerjasama itu dia itu wajib minimal golongan kedua, berarti minimal 150 juta itu untuk yang jalur kerjasama. Sedangkan untuk yang UM, jalur untuk yang tidak mampu, itu dia nggak dikenakan yang namanya SPI, dan juga dia itu UKT-nya hanya dikenakan golongan 1-3, jadi di antara 3 golongan itu. Tapi kalian harus punya dari Kartu Indonesia Pintar gitu. Nah, jadi itu untuk besaran biaya yang harus kalian bayarkan selama kuliah di Undip. Itu baru biaya kuliahnya aja dong, belum biaya praktikum dan lain sebagainya yang perlu kalian keluarkan untuk menunjang proses pembelajaran di kedokteran gigi Undip. Jadi untuk biaya perkuliahannya sendiri itu kalau di semester 1 sampai semester 2 kayaknya belum terlalu yang harus beli alat-alat untuk kedokteran giginya ya kalau menurutku. Kalau kalian mau beli dari awal ya lebih bagus kan, nyicil biar nggak terlalu begitu beli langsung keluar biaya banyak.
soalnya di semester 1 tuh cuma belajar tentang umum. Paling kalian kalau mau beli buku-buku aja mengenai atas anatomi atau buku-buku fisiologi gitu, boleh histologi, soalnya kan memang masih tentang hampir sama kayak kedokteran umum gitu loh. Kadang ada dosen yang nyaranin kalian untuk beli buku-buku kalau memang kalian rasa perlu, ya monggo dibeli, tapi kan sebenarnya nggak mewajibkan beli juga sih, yang penting punya. Berarti kan boleh minjem, boleh ya entah gimana pun kan, nggak harus beli. Tapi kalau kalian memang dirasa beli juga mampu, ya udah monggo beli gitu kan. Nah terus untuk biaya peralatannya sendiri itu menurutku yang namanya di kedokteran gigi itu yang wajib kain putih, itu wajib kain putih untuk alas. Jadi kalian butuh yang namanya kain putih ukuran persegi kurang lebih 50 cm kali 50 cm itu untuk alas kerja kalian di praktikum, itu wajib. Terus beli toolbox toolbox itu wajib untuk bawa alat-alat kalian. Terus juga untuk diagnostik set kayak yang kaca mulut, terus pinset, sonde dan lain sebagainya juga itu wajib punya. Oh iya, terus juga aku baru ingat, waktu di semester awal itu kalian kan diajarin ukur tensi. Beberapa temanku ada yang beli namanya untuk tensimeter itu loh, sphygmomanometer. Mereka ada yang beli, tapi enggak juga nggak apa-apa sih, tujuannya cuma buat latihan doang. Kalau bisa latihan bareng temen ya udah minjem aja. Terus juga ada beberapa yang beli stetoskop, tapi menurutku nggak penting-penting amat sih, nggak yang benar-benar dibutuhkan. Tapi kalau mau beli juga ya monggo lagi, nggak apa-apa. Terus habis itu apalagi ya yang wajib, itu sih yang wajib menurutku tadi, toolbox, kain, terus diagnostik set itu wajib. Nanti untuk selanjutnya kalian beli nyicil aja nggak apa-apa, per semester kan pasti ganti praktikumnya. Jadi setiap kali semesteran kalian kalau praktikumnya ganti ya beli aja lagi nyicil, nggak harus beli di awal gitu. Tinggal tanya aja ke cutting nanti butuhnya apa aja biasanya. Untuk perkiraan per semester kalau setiap kali ganti praktikum itu butuh keluar biaya sekitar 1-2 juta, tergantung apa praktikumnya dan juga bahan-bahannya, dan juga tergantung keahlian kalian. Kalau kalian bikinnya gagal terus ya makin banyak ya yang dikeluarin, nggak sih, kan gitu simpelnya. Jadi sekitar 1-2 juta. Untuk yang mahal sendiri itu harganya ada artikulator itu mahal 2,5 juta. Tapi kalau kalian mau beli yang second juga nggak apa-apa kan, yang bekas, maksudnya biar untuk mengepres lagi biaya gitu. Terus juga apalagi yang mahal, mungkin di awal sih yang agak sedikit mahal, karena kan kalian harus beli dari tadi kayak diagnostik set harus beli, tapi kan kedepannya udah nggak perlu beli lagi kan, karena nggak akan habis. Terus juga kedepannya paling beli tinggal nyicil-nyicil doang, jadi mungkin agak berat di awal. Sama tadi beli artikulator itu harganya mahal 2,5. Tapi menurutku kalau kalian mikir nyampe habisnya yang nyampe puluhan juta setiap semester, kayaknya enggak segitunya sih. Terus habis itu apalagi yang mau dibahas, kalau mengenai beasiswa sendiri itu banyak sih beasiswa, ada beasiswa prestasi gitu kan, kerjasama sama Jarum dan sebagainya, sama sih kayak di fakultas lain. Sering aja kalian bisa update info di BEM kedokteran gitu kan, suka ada upload juga. Pokoknya beasiswa juga tersedia kok buat kalian. Kalau misalkan kalian ikut timnas gitu juga kan, ikut PKM kayak gitu kan, kalau kalian berprestasi juga nanti akan ada bantuan juga. Apalagi kalau kalian sampai bisa juara 1 nasional untuk PKM, kalau nggak salah itu kalian akan bebas skripsi guys, itu setauku. Tapi nggak tahu sekarang peraturannya gimana, sama aku zamanku kayak gitu. Aku bingung nih mau bahas apa lagi. Mungkin segitu aja dari aku sih. Kalau mengenai mau tahu detailnya, kalian butuh beli apa aja, butuh persiapan apa aja, boleh banget DM aku di sini. Mungkin sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Tapi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kalau memang berjalannya ada aja kok caranya gitu loh. Mengenai biaya pasti ada aja gitu, bisa tercukupi. Jadi nggak perlu mikir yang aneh-aneh dulu, kalian fokus dulu aja sama tujuan kalian. Kalau mau kuliah kedokteran gigi ya ditingkatkan lagi lah usahanya, diperbanyak gitu usahanya. Untuk masalah yang kayak gitu-gitu nanti pasti ada aja jalannya gitu. Kalau dari aku mungkin sekian dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like videonya dan juga subscribe, aktifkan juga notifikasinya, dan juga share ke semua teman-teman kalian, ke keluarga kalian yang membutuhkan, biar makin bermanfaat videonya. Oke, sekian dari aku, terima kasih, bye bye.